Gua Mahendra Santoso, panggil aja Mai dari... Asik ngomong kayak di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya Bintan Humaira, saya dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi, Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Oke, istilah confirmation bias itu sebenarnya jadi famous ya sekarang ya. Sebenarnya itu istilah udah agak lama sebenarnya. Jadi kalau nggak salah awalnya adalah disebut sebagai bias kognitif gitu, tahun 70-an lah kalau nggak salah. Tapi sebenarnya istilah itu merujuk pada kecenderungan kita sebenarnya ketika kita cenderung memilih fakta, informasi yang sesuai dengan keyakinan kita atau belief kita gitu. Nah, kenapa disebut sebagai bias gitu ya? Karena sebenarnya kita cenderung untuk memilih itu bukan berdasarkan pada evidence atau bukti, tapi berdasarkan apa yang kita yakini. Nah, ini kan jadinya dianggap bisa bias ya kalau dalam perspektif komunikasi misalnya gitu ya, kita cenderung melihat sesuatu itu yang kita sukai aja. Yang mendasarnya sebenarnya secara basically kali ya, manusia itu kan ketika memproses informasi itu cenderung ada kecenderungan mencari sesuatu itu yang mudah ya. Tapi dalam konteks sekarang nih, dimana informasi itu kan overload lah ya gitu ya. Jadi ketika kita cenderungnya adalah ingin memudahkan dalam memahami realitas gitu lah. Jadi akhirnya kita cenderung hanya memilih yang kita sukai gitu. Jadi sebenarnya gimana cara kita supaya nggak begitu? Baik lagi ada, menurut saya ya, ada kaitan dengan literasi kita sebenarnya. Jadi makanya harusnya ketika orang itu masuk ke ruang online misalnya khususnya, itu harusnya udah terliterasi tuh, harus bisa membedakan misalnya ini hoax atau bukan, mengkonfirmasi dulu sumbernya dari mana dan sebagainya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kita harus mau membuka diri pada pandangan berbeda sama kita gitu. Paling terasa ketika kita bikin decision making sih, bikin keputusan ya, dalam segala hal sebenarnya, dalam pergaulan, kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Bayangkan saja kalau kita misalnya hanya melihat realitas dunia itu hanya sesuai dengan value kita gitu, maka asumsinya semua yang di luar value kita kan kita abaikan kan. Yang paling terasa adalah misalnya kita akan bisa bikin keputusan yang keliru gitu, karena kita anggap ini yang paling baik gitu, padahal realitanya tidak begitu. Atau yang paling terasa lagi dalam pergaulan, kita mudah berkonflik kan sama orang, karena kita kekeh bahwa nilai kita yang paling benar. Sebenarnya kalau kita ketemu orang yang modelnya kekeh kalau bahasa keras ya dengan nilai dia, meskipun kita merasa itu nggak benar, paling gampang ya udah biarin aja gitu. Karena kan intinya gini ya, kita juga nggak bisa maksain nilai kita untuk selalu diterima sama orang gitu, atau kita maksain supaya orang merubah sesuai dengan kita, itu kan nggak bisa sebenarnya. Yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan. Kalau dalam konteks dakwah kita kan hanya syiar gitu ya, orang menerima alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah. Kenalin, nama gue Syafitri dari program studi jurnalistik. Gua Mahendra Santoso, panggil aja Mai, gua dari jurnalistik, mahasiswa semester 1. Nama gue Jelita Mawar Hapsari dari jurusan jurnalistik. Nama gue Salma Mazaya, gue dari jurusan kesejahteraan sosial. Gue Surya dari jurnalistik. Tahu sedikit. Tahu-tahu nggak tahu sih. Sedikit tahu. Confirmation bias, sejujurnya sih gue kurang tahu sih. Nggak tahu. Yang gue tahu sih itu orang yang pengen pendapatnya tuh selalu menang, selalu kayak paling benar gitu, padahal belum tentu. Confirmation bias itu kayak dia punya pendapat dan gak mau dengerin pendapat orang lain. Jadi kalau menurut gue confirmation bias itu pernyataan dari seseorang yang dia tuh punya buktinya buat dari argumentasi dia sendiri. Wajar aja sih. Menurut gua nggak wajar ya, karena itu konotasinya negatif. Antara nggak apa-apa sama jangan sih, soalnya kadang ada lebihnya ada minusnya juga, tergantung menempatkan dirinya aja ya, tergantung berpendapatnya gitu. Kalau berlebihan jelek, jangan.
nyari bukti yang sesuai dengan pendapat gue mungkin pernah lah ya. Pernah. Pernah, karena gue sebagai mahasiswa jurnalistik, data itu penting banget. Kayaknya sih pernah, tapi nggak yang sampai pendapat serius-serius banget sih, paling ya receh-receh aja. Pernah dong, apalagi kita kan mahasiswa ya. Jadi pendapat yang mau kita samain tuh juga harus ada data dan buktinya. Sedikit bahaya karena itu bakal menutup ruang diskusi gitu. Kalau udah berlebihan dan kelewat wajar tuh bisa bahaya. Selama nggak berlebihan dan nggak membahayakan nyawa orang lain sih, nggak apa-apa sih. Ya udah, asalkan dia nggak sampai nyolot, sampai bikin orang emosi, sampai berlebihan gitu ya udah nggak apa-apa. Kalau dia udah berlebihan dan sampai ngerugiin sih mending tinggalin aja ya. Gue sih lebih ke tinggalin aja sih, karena ngobrol atau diskusi sama orang kayak gitu mungkin nggak bakal kelar. Bukti yang berbeda dengan pendapat gue. Menurut gue kalau buktinya logis dan sesuai itu perlu ditinjau. Bukti yang sama kayak kita perlu ditinjau apa enggak? Iya, karena kita nyari pembenaran apa kata-kata kita itu benar apa enggak. Kalau yang berbeda perlu ditinjau nggak? Perlu, karena yang beda juga kita bakal nyamain sama pendapat kita. Kalau misalnya pendapat kita terlalu aneh kan bagi sebagian orang mungkin terlalu aneh. Jadi harus samain sama pendapat orang lain. Tergantung, kalau misalkan pendapat itu masalah itu tentang hal-hal yang penting atau hal-hal yang menyangkut agama dan negara mungkin harus dilurusin ya. Tapi kalau misalkan enggak, kayak hal-hal nggak penting ya udah nggak apa-apa, beda. Terima aja, karena menurut gue juga perbedaan pendapat itu wajar. Perlu dong biar sama-sama punya bukti, sama-sama punya pendapat masing-masing gitu. Mengakui banget. Mengakui sih pasti. Jika pemikiran Bala Muda salah, menurut gue kalau misalnya pemikiran seseorang salah, itu kita tergantung juga ya. Mungkin bisa diakui sebagai sebuah kesalahan, bisa juga tidak sesuai dengan konteksnya gitu. Pasti sih. Yang penting sih nggak yang penting kita tahu yang kita bela atau yang pendapat kita itu ya bener-bener ada buktinya gitu. Jadi jangan asal nyeplos aja nggak ada bukti, itu kan bikin orang ya susah percaya juga, nggak bener. Itu aja sih. Kayak yang gue sering bilang tadi, data dan data yang valid. Kalau kita percaya sesuatu tuh jangan terlalu berlebihan, sesuai kadarnya aja sih gitu. Terima kasih atas waktunya, Mbak. Sama-sama. Bala Muda, semua yang ada di luar sana, jangan lupa untuk dengerin nonton RDK FM gitu ya, 107,9. Acaranya keren, penuh dengan manfaat, informatif tentunya gitu ya. Dan saya kira ini hal yang harus kita support, jadi subscribe YouTube-nya gitu ya, dengerin siarannya, semoga semua punya manfaat buat kita, amin. 107,9 RDK FM, komunitasmu, inspirasimu.